disediakan. Baik, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seminar presentasi karya ilmiah. Dan kali ini yang akan mempresentasikan karya ilmiah berasal dari kelas 12 IPS 2. Atas nama Valentina Erusundari, dipersilakan. Jadi saya selaku moderator akan memberikan kesempatan ke kakak saya selaku moderator akan mempersilahkan kakak Nunu untuk menjelaskan topik dari seminar yang akan ia presentasikan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan adik-adik dan kakak semua, perkenalkan nama saya Valentina Erusundari, bisa dipanggil Nunu. Jadi untuk seminar hasil karya tulis ilmiah, saya lebih berpotensi ke opini. Jadi opini yang saya pilih adalah politik uang dalam pemilu dan kontribusi generasi Z. Sebelum kita lebih lanjut melanjutkan tentang opini ini, ada sebuah kata bijak. Ada kata bijak mengatakan, Anda tidak mempunyai kesempatan kedua untuk memulai kesempatan pertama. Kesempatan pertama ini biasanya berasal dari kata-kata. Inilah hasil presentasi saya. Oke, kita akan membahas yang pertama itu isu politik. Isu politik yang selalu mendengung dalam konteks pemilu selalu terkait dengan kampanye hitam, juga serangan hoaks dan politik uang. Jadi teman-teman, kita semua yang SMA akan tetap mengikuti pemilu pada tahun 2024. Tentunya akan mempertanyakan reputasi seseorang dengan mengeluarkan propaganda negatif. Tentang politik uang, sebagai calon pemilih pemula dalam 2024, saya mencoba menyoroti masalah ini dengan memotret data konsentrasi selama ini. Titik tolak gagasan ini adalah pandangan James Paul 1920 yang pernah menulis bahwa relasi antara uang dan politik akan terus menjadi persoalan besar dalam demokrasi dan pemerintahan. Tentunya adik-adik dan teman-teman sekalian mengetahui bagaimana politik uang dapat terjadi dalam pemerintahan yang sekarang kita jalani sekarang, terutama dalam hal berdemokrasi, terutama di bagaimana dalam pemilihan pemilu. Lanjut. Lalu sekarang kesadaran. Harus disadari bahwa uang memang merupakan raja dunia dan alat yang signifikan untuk menguasai energi dan sumber daya, termasuk mempengaruhi preferensi hak politik rakyat. Akan tetapi terkait dengan konteks demokrasi pemilu, politik uang merupakan salah satu isu penting sekaligus musuh utama dalam penyelenggaraan pemilu. Maka sejak awal uang memiliki karakteristik uang yang khas, dapat dipindahkan dan diperlukan tanpa meninggalkan letak sumbernya. Oke, sekarang kita masuk ke kisah-kisah politik. Jadi kisah politiknya ada di Nusa Tenggara Timur, di provinsi kita sendiri. Jadi saya akan membacanya. Sejarah telah menorehkan banyak kisah, baik pada level nasional maupun level regional seperti di NTT. Temuan pelanggaran pemilu selalu terkait dengan uang-uang menjadi preferensi pilihan rakyat, menjadikan demokrasi itu timpang dan merusak budaya politik yang bersih dan transparan. Tentunya kita mengetahui pasti dalam politik ada money politik, uang. Jadi setiap orang yang mau pemilu pasti ada notabene yang menggunakan uang. Untuk apa? Untuk supaya bisa mencoblos. Walaupun dalam hal ini misalnya si A ingin memilih salah satu tadi, tapi karena lebih mendapatkan banyak uang dari si B, jadi dia memilih si B dari adanya ketidakjujuran. Lalu politik uang dimaksudkan sebagai praktek pemilihan suara oleh peserta pemilu maupun
baik yang resmi maupun tidak, biasanya sebelum pemungutan suara dilakukan. Lalu politik uang dan pemilu, kalau yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu suara pada proses politik dan kekuasaan, serta tindakan membagikan uang baik milik pribadi ataupun partai untuk mempengaruhi suara pemilu. Lalu teman-teman, dalam konteks pemilu ini kita mengetahui sendiri dan kita mengetahui bagaimana berita-berita kalau teman pribadi ataupun partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Jadi siapapun yang ingin berkontribusi dalam pemilu tentu akan mengeluarkan uangnya sendiri, baik pun dia meminjam ataupun ada orang yang memberikan, tapi dengan caranya dia akan memberikan uang supaya masuk dalam kontribusi pemilu tersebut untuk menjadi salah satu anggota DPR misalnya. Sekarang politik uang biasanya pemilih seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Politik uang dapat menyasar siapa saja, termasuk saya selaku pemilih pemula yang begitu memahami hak-hak sipil dan kewarganegaraan, pertimbangan rasional dalam politik berdemokrasi. Jadi seperti yang saya jelaskan di bagian awal, kita yang akan mengikuti pemilu untuk mengikuti politik uang ini. Lalu lantas mengapa politik uang masih marak terjadi, khususnya sejak hajatan pemilu dan pilkada langsung pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Jadi saya akan membahas tentang undang-undang tersebut secara singkat. 2 Tahun 2004 pemerintah daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Lantas, apakah dampak politik uang terhadap iklim demokrasi itu sendiri? Pertanyaannya ini penting bagi pemahaman generasi Z dalam menentukan masa depan pemimpin yang akan dipilihnya nanti. Jadi kita sekarang seperti yang disebutkan oleh teman-teman sebelumnya dalam seminar sebelumnya tadi tentang generasi Z. Jadi ini merupakan pertanyaan refleksi bagi kita sendiri. Refleksi ini bisa kita simpan dalam hati, mungkin suatu saat nanti kita akan menjawabnya dalam kontribusi pemilu tahun 2024. Untuk jawaban saya sendiri itu, menurut saya hal ini karena memang money politik pastilah akan memperhitungkan setiap rupiah uang yang dikeluarkan dalam proses kandidasi dengan perhitungan momentum duduk dalam Z. Oke teman-teman, jadi generasi Z adalah orang-orang yang lahir di antara tahun 1995 sampai 2010. Jadi kita sekarang itu generasi Z atau biasa kita sebut sebagai generasi milenial. Generasi Z disebut juga sebagai E-generation atau generasi internet. Tentu politik uang itu merupakan jebakan buat rakyat itu sendiri. Sangat menyedihkan. Seorang politis dengan orientasi uang, jangan sampai kita terjerumus dalam hal itu, karena kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Jangan sampai juga di dalam generasi Z kita mengikuti politik uang, kita bisa masuk penjara, karena tentunya sebelumnya hasil studi Branhart DKK 2019 memperlihatkan bahwa jumlah pemilu yang terlibat politik uang pada 2019 berada kisaran 19,4% hingga 33,1%. Dengan money politik dapat dipastikan akan melakukan praktik korupsi ketika berkuasa. Timur tentang upaya pendidikan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Manggarai di masa lalu dan menyelenggarakan anti politik uang. Sekali lagi sebelum kita memulai sesi pertanyaan, saya akan menjelaskan isi-isi dari sesi pertanyaan tersebut. Pertama, para penanya dibatasi hanya 2 orang. Kemudian, dari 2 orang penanya tersebut wajib memberikan pertanyaan, kemudian direspon oleh pemateri apakah ia menerima pertanyaan tersebut atau tidak. Yang kemudian, jika terdapat sanggahan, hanya dapat memberikan sanggahan sebanyak 1 kali saja. 1 kali ini berarti di antara 2 orang penanya ini hanya 1 orang yang dapat memberikan tanggapan balik atau berupa sanggahan. Jadi sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengacungkan tangannya ke atas.
Atas nama Ignatius Surya Sembrazona dari kelas 11 IPS 4. Jadi kita ketahui bahwa money politik itu sudah berlangsung lama di Indonesia dan itu juga sudah seperti budaya dalam Indonesia. Jadi pertanyaan saya ialah bagaimana cara pemateri untuk mengatasi money politik yang berkelanjutan di Indonesia dari generasi Z? Karena kita ketahui juga dengan iming-iming uang itu semua orang butuh uang. Sekian dari saya, terima kasih. Saya berikan sejak pertanyaannya tadi, bagaimana mengatasi money politik terhadap generasi Z? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, kita juga bisa mengikuti edukasi dalam hal ini adalah edukasi dari Bawaslu. Yang saya dengar beberapa bulan lalu ada kakak kelas 3, tapi pemilihannya dari P1 ada datang dari Bawaslu. Dan bagaimana Bawaslu itu memberikan edukasi atau pendidikan kepada kita supaya kita tidak terjerumus dalam hal money politik tersebut. Lalu yang kedua, kita sebagai generasi Z itu harus bijak dalam memilih dan memilah bagaimana politik itu bisa menyehatkan atau tidak menyehatkan. Kalau itu tidak menyehatkan, bisa jadi pemberian uang, lebih baik jangan saja ikut. Lebih baik kita tidak mengikut sama sekali, kita menjadi pemilu baik pada tahun 2024. Bagaimana? Nah, menurut saya itu pada calon-calon pemilihan yang akan dipilih nanti, biasanya ketika mereka melakukan money politik itu mereka menentukan sasaran untuk melakukan money politik, karena tidak mungkin juga mereka melakukan money politik pada semua kalangan gitu. Nah, jadi maksud saya bagaimana jika dalam satu kondisi kita juga sedang membutuhkan uang dan dari calon pemilih tersebut mereka menawarkan uang dengan iming-iming harus memilih pemilih tersebut, calon tersebut. Nah, bagaimana tanggapan dari pemateri mengenai hal tersebut? Memang benar sampaikan tadi. Tetapi di sisi lain kita juga harus melihat sisi lainnya. Bagaimana misalnya, memang kalau politik uang itu ada di kita para pelajar, tapi kita harus memilah. Tapi kita tidak tahu bagaimana kondisi orang tua kita atau kondisi ekonomi orang-orang lain. Jadi itu juga tergantung dari diri setiap orang. Apakah memang kalau dia memang membutuhkan uang, karena jelas tadi kan money politik ke uang, tentu dia akan tetap pada pemilihan pertama. Tapi itu juga tergantung diri kita sendiri. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, kita juga harus merefleksikan. Nama saya Kiran Jambun, saya dari kelas 11 Dari pemateri tadi berbicara tentang politik money. Jadi saya menanyakan, apakah money politik dapat menyebabkan kemunduran demokrasi di Indonesia? Apakah money politik dapat menyebabkan kemunduran demokrasi di Indonesia? Tadi pertanyaannya, apakah money politik dapat menyebabkan kemunduran demokratis? Seperti yang saya jelaskan tadi, disebabkan kemundurannya juga adanya pelemahan dalam hal ini adalah institusi politik yang penopang sistem demokrasi yang dilakukan oleh negara. Lalu penyebab kemundurannya dari itu adalah bagaimana misalnya dari ini para dewan yang ikut dalam hal politik pemilu tersebut, dan lalu dia sudah masuk jadi anggota dewan, tetapi dia tidak lebih berspesifik kepada partainya sendiri, karena dia mementingkan dirinya sendiri. Jadi juga dalam partai politik tersebut juga mungkin adanya kehancuran karena tidak adanya kebersamaan dan rasa tanggung jawab. Bagaimana kepada adik dari bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Baik teman-teman, demikian seminar presentasi. Sekarang kita tutup sesi seminar karya ilmiah ini
Dan sekarang teman-teman diperbolehkan untuk kembali ke tempat masing-masing.